Tahun 2025 udah lewat nih, dan kalau kita harus pilih satu kata buat ngegambarin tahun ini, kayaknya kata yang paling pas itu adaptasi. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tren-tren terbesar yang udah ngebentuk tahun yang penuh perubahan ini. Kutipan ini bener-bener nangkep esensi tahun 2025 ya. Kuncinya itu tadi, adaptif. Mau itu di kerjaan atau pas kita belanja, semua ngerasain banget gelombang perubahan yang cepat ini. Dan kemampuan buat beradaptasi itu jadi kunci segalanya. Inilah fondasi dari semua yang terjadi tahun ini. Jadi apa sih sebenarnya mesin penggerak di balik semua perubahan ini? Jawabannya cuma satu, dan ini jawaban besar. Kecerdasan buatan atau AI. Di tahun 2025, AI itu bukan lagi konsep masa depan, tapi udah jadi bagian dari hampir setiap sudut kehidupan kita. Dulu nih kita mikir transformasi digital itu kayak punya mobil sport. Keren, bikin kita lebih unggul. Tapi di 2025 ceritanya beda. Dengan AI yang ada di mana-mana, transformasi digital itu bukan lagi mobil sport, tapi mesinnya. Tanpa mesin ini, ya bisnis Anda nggak bakal jalan sama sekali. Ini bukan lagi soal pilihan, tapi syarat buat bertahan hidup. Dan penyebaran AI ini, wah bener-bener perasa banget nih kehidupan kita sehari-hari. Coba diingat-ingat, pas kerja, AI kan yang bantu kita nyusun email. Terus pas belanja online, chatbot AI yang jawab pertanyaan kita. Bahkan pas lagi santai, AI juga yang ngasih rekomendasi serial TV berikutnya. Diam-diam, dia jadi asisten pribadi kita di mana-mana. Nah, karena AI udah meresep kemana-mana, dampaknya ke ekonomi jelas nggak main-main. Yuk sekarang kita lihat efek riak pertamanya, yang paling gede. Gimana dunia kerja dan perdagangan itu dibentuk ulang dari dasarnya. Coba lihat deh perbedaannya. Jomplang banget kan? Kita ninggalin model bisnis yang serba manual, yang lambat, dan lompat ke era yang kayaknya terobsesi banget sama efisiensi. Kata kuncinya di tahun 2025, otomasi. Tujuannya cuma satu, bikin semuanya lebih cepat, lebih pintar, dan lebih nyambung. Dan yang paling keren nih, ini bukan lagi cuma permainannya perusahaan-perusahaan raksasa. Justru UMKM, usaha kecil dan menengah, sekarang punya senjata yang sama. Mereka bisa pakai teknologi buat branding, buat pemasaran digital, buat ngatur operasional jadi lebih efisien. Ini yang bikin mereka bisa bersaing di panggung yang lebih besar. Oke, tadi kita udah ngobrolin dunia profesional. Sekarang kita geser sedikit ke ranah budaya. Soalnya laju teknologi yang super cepat ini nggak cuma ngubah cara kita kerja, tapi juga secara fundamental ngubah cara kita nonton, baca, dan terhubung satu sama lain. Jadi, format apa yang jadi juaranya di 2025? Jawabannya mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Video pendek. Ini bukan lagi sekedar tren iseng-iseng loh. Ini udah jadi kayak bahasa universal baru. Buat komunikasi, buat hiburan, bahkan buat belajar. Platform kayak TikTok itu jadi pusatnya ya. Tapi ini lebih dari sekedar video joget-joget loh. Kita bisa belajar resep masakan baru dalam 60 detik. Kita bisa lihat review produk yang jujur banget, dan kita bisa nyambung sama cerita-cerita personal orang dari seluruh dunia, semuanya dalam format yang singkat, padat, dan jelas. Nah, di tengah semua kemajuan teknologi ini, ada satu tren lain yang muncul, dan ini sangat manusiawi. Kayaknya semakin digital dunia kita justru makin fokus sama sesuatu yang sangat analog, kesehatan dan kesejahteraan pribadi kita. Dan hasilnya? Ada lonjakan kesadaran publik yang signifikan soal kesehatan. Mungkin ini respons kita ya. Sebagai penyeimbang dari dunia yang serba cepat dan digital, orang-orang jadi lebih proaktif buat ngejaga kesehatan fisik dan mental mereka. Dan fokusnya tuh spesifik banget. Isu kayak kadar gula darah, pola makan sehat, itu jadi prioritas utama. Jadi obrolannya bukan lagi cuma soal gimana cara nyembuhin penyakit, tapi lebih ke gimana cara mencegahnya dan mengoptimalkan gaya hidup kita secara keseluruhan. Oke, kita udah ngebahas AI, ekonomi, budaya, sampai kesehatan. Sekarang, yuk kita coba tarik benang merahnya, kita lihat gambaran besarnya, kesimpulan dari tahun 2025 ini. Jadi di akhir 2025, posisi kita tuh kayak di persimpangan jalan. Tantangannya ada, dan ini nyata. Ekonomi global yang masih abu-abu, isu keamanan data yang makin rumit, tapi di sisi lain peluangnya juga luar biasa besar, terutama di bidang AI, e-commerce, dan sektor kesehatan yang lagi naik daun banget. Dan pada akhirnya, cara terbaik buat ngelihat 2025 itu mungkin bukan sebagai akhir dari sebuah bab,
tapi justru sebagai pembuka bab baru. Ini adalah tahun penuh pembelajaran dan inovasi yang udah ngebangun fondasi yang kokoh banget buat semua peluang baru yang nunggu di depan. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Kita udah beradaptasi, kita udah berinovasi sepanjang tahun. Pertanyaannya sekarang adalah, semua pelajaran yang udah kita dapat ini, mau kita apain? Coba deh kita renungin bareng-bareng.